Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NIM 2322-11086 dari Prodi Ilmu Komputer Angkatan 023. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus live coding dengan materi sequential search dan menggunakan aplikasi C++. Oke, mungkin langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi C++-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, tekan shortcut pada keyboard Ctrl N, maka akan otomatis membuat file baru. Setelah itu, kita buat struktur utama dari aplikasi C++ itu sendiri seperti ini. Lanjut, kita deklarasikan dulu variabel array kita yang berisi sebuah bilangan atau elemen-elemen angka-angka. Jadi di sini saya menggunakan tipe data integer karena elemen yang saya gunakan adalah sebuah bilangan bulat. Kemudian variabel yang saya gunakan adalah kata data, dan jumlah indeks atau array yang saya gunakan cukup 5 saja. Jadi mungkin angka-angka di sini saya akan random saja. Ya, mungkin cukup seperti ini. Setelah itu kita deklarasikan lagi variabel yang akan kita gunakan nanti ya. Tadi di sini saya menggunakan tipe data integer karena nanti isi dalam variabel ini adalah sebuah bilangan bulat juga. Jadi di sini saya menggunakan variabel i, x, dan kata posisi. Seperti itu. Kemudian kita tampilkan atau kita cout kata data yang nanti kata data ini akan menampung elemen-elemen atau angka-angka yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut lagi menggunakan formula for untuk menampilkan elemen-elemen atau array dari angka-angka yang kita buat tadi. Kemudian kita deklarasikan lagi bahwasanya i itu sama dengan 0 karena kita mulai dari indeks 0, kemudian i lebih kecil dari 5 karena elemen yang kita gunakan tidak lebih kurang dari 5 elemen. Kemudian kita cetak elemen tadi atau array tadi dari variabel data seperti ini. Kemudian kita tambahkan spasi agar nanti ada jarak di antara angka-angka tersebut. Jika sudah seperti ini, lanjut kita cout untuk menampilkan. Kemudian kita ke tanda petik strap n berfungsi untuk agar ada spasi nanti di antara data yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita tanda petik lagi, kita masukkan kalimat, yaitu masukkan data yang ingin dicari, karena nanti kita akan mencari angka-angka yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Setelah itu kita cin. Ini berguna untuk memasukkan angka ke dalam variabel x secara manual. Kemudian kita masukkan rumusnya menggunakan perulangan while sebagai nanti rumus perbandingannya yang akan mencari data yang ingin kita cari. Kemudian kita masukkan i lebih kecil dari 5 karena data kita kurang dari 5 ya. Kemudian kita masukkan double simbol dan. Kemudian masukkan lagi data atau variabel array yang kita buat sebelumnya. Kemudian tambahkan tanda seru sama dengan dan variabel x. Ini artinya tidak sama dengan x, seperti itu.
Kemudian kita tambahkan i plus plus. Jika sudah, kita lanjut lagi menggunakan fungsi percabangan if else. Kita masukkan lagi if data elemen yang kita buat sebelumnya, kemudian tanda seru sama dengan X, yang berarti jika data yang kita buat tadi tidak sama dengan X, maka dia akan menampilkan kalimat maaf, data tidak tersedia, seperti ini. Kemudian kita buat fungsi else if-nya dalam kurung data i sama dengan double sama dengan X, yang berarti apabila data yang kita buat sebelumnya sama dengan variabel X yang kita cari, maka dia akan menampilkan posisi atau lokasi indeks keberapa angka yang kita cari itu berada, seperti ini. Ya, dia maka akan menampilkan cout data berada pada posisi keberapa, maksudnya indeks keberapa, seperti itu. Jadi cara kerja dari sequential search ini, dia membandingkan satu persatu data yang ingin kita cari. Misal data yang ingin kita cari adalah 1, maka dia akan membandingkan apakah 10 itu adalah 1, apakah 5 itu adalah 1. Jika 5 itu bukan 1, maka dia akan terus lanjut sampai menemukan bahwa 5 itu adalah 1. Jika dia tidak menemukannya, maka akan tampil bahwasanya data tidak tersedia. Namun jika 1 adalah 5, maka dia akan muncul posisinya atau indeksnya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari program sequential search yang kita bikin. Di sini kita disuruh masukkan data yang ingin dicari. Di sini saya masukkan angka 2, dan angka 2 berada pada posisi ketiga. Seperti itu, karena diawali dengan indeks 0. Mungkin sampai sini saja video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.